Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santi NIM 23050. Saya dari kelas 4B Reguler Pagi STIA Satya Negara, mata kuliah Ekologi Administrasi. Saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Peran Warga dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan untuk Mencegah Banjir di Daerah Sekip, Bendungan Kota Palembang saat musim hujan deras. Pembahasannya satu, bagaimana di daerah Sekip ini sering terjadinya banjir. Kondisi lingkungan fisik dan letak geografis daerah Sekip Bendungan terletak di wilayah tengah kota Palembang yang memiliki wilayah datar dan cenderung rendah, menjadikannya wilayah yang rawan genangan air saat hujan deras. Selain itu, kawasan ini berbatasan atau dekat dengan saluran air dan anak sungai kecil yang bermuara ke Sungai Musi. Ketika hujan turun dengan jalanan halaman, rumah bahkan masuk ke dalam rumah warga. Masalah utama bukan hanya pada kapasitas saluran, tetapi pada kondisi drainase yang tersumbat akibat kurangnya perawatan dan pembersihan secara berkala. Banyak saluran air yang dipenuhi oleh sampah plastik, kantong kresek, botol, kemasan makanan, sisa bahan bangunan, pasir, semen, batu, tanaman liar atau gulma yang tumbuh di dalam saluran, lumpur yang mengendap selama bertahun-tahun tanpa dibersihkan. 2. Sejak kapan dan sudah berapa lama banjir terjadi di Sekip Bendungan awal? Mula terjadi banjir di Sekip Bendungan tahun 2009-2011. Banjir mulai sering terjadi di Sekip Bendungan sejak sekitar tahun 2009 hingga 2011. Bersamaan dengan perubahan pada struktur lingkungan dan pertumbuhan kawasan permukiman, beberapa warga yang telah tinggal di daerah ini lebih dari 15 tahun menyatakan bahwa sebelum tahun 2009 banjir jarang terjadi kecuali hujan deras berlangsung lebih dari 2 jam. Masa intensitas banjir meningkat 2012-2016. Mulai tahun 2012 banjir tidak hanya menjadi insiden tahunan tapi mulai terjadi hampir setiap musim hujan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas warga turut memperburuk kondisi lingkungan. Ciri-ciri banjir pada masa ini: ketinggian air sangat hujan deras mencapai 30-60 cm, air masuk ke rumah warga terutama di jalan-jalan kecil dan gang yang salurannya dangkal. Lama genangan bisa mencapai 2 hingga 5 jam. Warga mulai mengalami kerusakan harga benda, terutama barang elektronik dan mebel. Selain itu, banyak saluran air mengalami sedimensi dan penyumbatan karena sampah domestik yang dibuang sembarangan, yang semula cukup dalam dan lancar menjadi dangkal karena lumpur dan tumpukan sampah. Beberapa penyebab mengapa banjir terus terjadi selama bertahun-tahun di Sekip Bendungan antara lain: 1. Pertumbuhan permukiman yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan. 2. Minimnya ruang terbuka hijau dan daerah respon air. 3. Kebiasaan buruk warga membuang sampah ke saluran air. 4. Drainase yang sempit dan dangkal dan tidak dirawat. 5. Kurangnya kerjasama antara warga dan aparat lingkungan. 3. Apa saja penyebab utama terjadinya banjir di daerah Sekip Bendungan Kota Palembang? Kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penyebab utama banjir yang sering menonjol di daerah Sekip Bendungan adalah minimnya kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Banyak warga yang masih menganggap sepele kebersihan saluran air dan lingkungan sekitar rumah. Beberapa kebiasaan buruk yang masih sering ditemukan di lapangan antara lain: 1. Membuang sampah langsung ke selokan atau parit seperti kantong plastik, botol air mineral, sisa makanan, dan pembungkusan makanan. 2. Tidak membersihkan halaman dan selokan di depan rumah secara rutin sehingga daun, lumpur, dan kotoran menumpuk, mengalami aliran air saat hujan turun. 3. Tidak mengikuti atau mengabaikan kegiatan gotong royong yang diadakan RT, RW, atau kelurahan. Dampaknya ketika hujan deras, turun air yang seharusnya mengalir melalui saluran dengan lancar justru terhambat lalu meluap ke permukaan jalan dan halaman rumah warga. Kepadatan permukiman dan minimnya lahan resapan air. Wilayah Sekip Bendungan termasuk dalam kawasan permukiman padat dengan sangat sedikit ruang terbuka hijau atau area resapan air. Bangunan rumah saling berhimpitan, banyak lahan yang telah disemen atau dibaton sehingga saat hujan deras air hujan tidak dapat meresap ke tanah dan langsung mengalir ke permukiman. Volume air permukiman 18 meningkat drastis dan percakapan terjadinya genangan. Kurangnya vegetasi atau pepohonan membuat proses penyerapan air dan penguapan alami menjadi sangat lambat. Rendahnya evaluasi atau kontur tanah daerah Sekip. Daerah Sekip Bendungan berada pada wilayah dengan kontur tanah yang relatif rendah dan datar dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Hal ini menyebabkan air dari daerah keliling ikut mengalir ke Sekip
Saat hujan turun, tidak adanya kemiringan yang cukup untuk mendorong air bergerak menuju saluran pembangunan besar menyebabkan air terjebak dan menggenang di lokasi yang sama dengan waktu lama. Air sudah mengalir ke selokan pun membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar karena hambatan gravitasi dan posisi yang lebih tinggi dari evaluasi jalan. Kondisi topografis ini membuat daerah Sekip sangat rentan tergenang meskipun hujan hanya berlangsung sebentar. Sekian dari materi saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.